Sobi, selamat datang di Join Talk Just on Indivis Talk. Mengingat hari ini hari Kartini, kita kedatangan tamu yang luar biasa hari ini yang bisa ngasih kita inspirasi tentang gimana sih womanpreneur saat ini. Mungkin tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita kenalan ke narasumber kita hari ini. Hai, oke deh. Ini kenalnya formal apa informal aja ini kak? Kayaknya kalau sama Sobis asik-asik aja nggak apa-apa sih kak. Oke, ini pertama kali aku podcast loh di sini loh, Oke. pertama kali. Iya, ini aku perkenalan dulu deh. Ini kenalin ya. Aku Retno Cahyani, aku tuh founder GoTechMe. Bacanya jangan salah ya kak, kan tulisannya GoTechMe, tapi tuh bacanya GoTechMe. Oke. GoTechMe itu dalam bahasa Inggris ke Indonesia tuh artinya mari ambil aku. Oke. Kadang tuh orang tuh bahasanya dikira tuh bahasa Jepang tau kak. Kayak, Oke. Gotakeme ini dalam bahasa Jepang apa bahasa Inggris? Kadang tuh orang kayak gitu. Nah, GoTechMe itu tuh jualan pre-love kak, pre-love branded. Pre-love branded itu macam-macam, dari brand menengah, ada high brand kayak Euro brand juga ada. Oke. Kira-kira kakaknya tahu nggak kalau ada branded tas menengah ke atas gitu, kakaknya tahu nggak kira-kira? Aku nggak tahu sih. Nggak tahu baru ya, tahu Kak? ini. Baru tahu ini ya. Bener Di Semarang banget. ada, lebihnya di Jakarta, di Surabaya kak biasanya Oke. kak. Ternyata di Semarang udah ada Ini kayaknya nih. pertama kali di Semarang sih, baru ada sih. Oke, berarti ini beneran. pionir nih ya kak. Iya. Oke, Insya keren Allah, banget. baru pertama kali di Semarang. Oke. Nah tadi kan kakaknya nanya ya peran yang sedang aku lakukan sekarang ya kak. Banyak sih kak, sebagai anak. Kita kan juga sebagai anak ya Bener kak. Sebagai banget. anak, sebagai ibu, sebagai istri, sebagai business owner. Jadi merangkap semuanya kak. Oke, keren dalam banget. satu peran ya. Berarti ini Ibu Kartini udah nggak bersedih hati nih, karena yang diperjuangkan udah benar-benar berjuang. Iya. Gitu ya, Kak, ya? Oke. Apalagi wanita zaman sekarang Bener kak. banget. Semuanya berjuang kakaknya. Bener banget, keren-keren banget sekarang. Nah, kalau dilihat dari latar belakang tadi nih, dari waktu kita kenalan, kira-kira kalau boleh dirangkum jadi 3 kata, Kak Retno melihat diri Kak Retno tuh sebagai apa? 3 kata ya. 3 kata sih kalau aku ya, masih banyak belajar. Oke. Ya kayaknya tiap hari tuh wanita tuh belajar terus nggak sih kak, apalagi ibu ya, karena setiap hari anak kan bertumbuh terus, jadi setiap hari tuh ada ilmu-ilmu yang baru lagi kak. Kayak gitu, jadi setiap hari tuh nggak ada yang sempurna. Oke. Pasti setiap hari ada aja peristiwa-peristiwa yang membuat kita ternyata hidup tuh harus gini, hidup tuh harus lebih baik gini Oke. gitu terus kak. Bener banget. Jadi Mas- kayak setiap memulai hari baru ternyata tuh lawan kita bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Nah, Bener ini banget. konsepnya tuh emang lebih ke diri Bener sendiri kak. banget. Beneran. Karena kadang-kadang tuh kalau kita ngerasa kita salah tuh ternyata tuh bukan titik down di diri kita, tapi ternyata aku udah belajar lebih, makanya aku tahu kalau kemarin tuh aku salah gitu Iya, ya Kak ya. benar Oke. begitulah. Nah, kalau tadi kan kakak cerita kalau kakak ini sebagai seorang ibu, di mana seorang ibu tuh bukan peran yang mudah ya kak. Apa sih momen yang paling ngubah hidup Kak Retno sejak jadi seorang ibu? Ini kayaknya terjadi di banyak ibu deh. Oke. Titik balik seorang perempuan itu ketika melahirkan anak pertama kak. Oke. Nah, anak pertamaku itu nih ceritanya nggak panjang dikit tapi aku pendekin gitu aja Oke, ya. boleh. Jadi pertama kali anak aku lahir, yang tadi aku ajak itu kak, itu pertama kali lahir tuh divonis atelier biler. Atelier biler itu kelainan hati, pokoknya penyakit yang kronis gitulah. Karena 1 bulan itu dia masih menguning kak, dari mata, badan seluruhnya tuh kuning Oke. kak. Terus aku bawa ke rumah sakit sini, aku nggak nyebut merek rumah sakit ya. Jadi aku nyebut rumah sakit A, rumah sakit B, rumah sakit D, sampai 4 rumah sakit tuh memvonis anakku itu kelainan hati kak. Sampai di USG segala macem dikasih obat, ternyata mereka salah vonis, tahu kak. Anak 1 bulan dikasih obat macam-macam, ternyata salah vonis. Padahal itu rumah sakit terbesar di Semarang kak. Oke. Salah vonis. Oke. Akhirnya aku dikasih tahu sama temanku di salah satu rumah sakit yang lumayan kecil lah, ternyata anakku cuman alergi ASI kak. Jadi aku anakku disuruh puasa ASI 1 minggu. Ternyata sembuh, beneran sehat, normal. Tapi perjalanan menemukan apa sih sebenarnya penyakit anakku itu, aku memutuskan untuk resign dari kerjaan lamaku Oke. kak. Jadi kan sebelumnya aku bukan business owner, sebelumnya tuh aku kerja ikut salah satu bank di Jawa Tengah. Jadi agensi apa sih namanya kak? Asuransi. Oke. Asuransi di salah satu bank. Pokoknya terus akhirnya aku resign. Titik baliknya itu sih kak, kan jadi di rumah terus kan, Iya, resign kan. benar. Nah, makanya itu kenapa aku lebih mau concern lagi ke bisnis aku ini. Itu titik balik semenjak itu. Akhirnya GoTechMe sampai sekarang ini. Benar, Ya mungkin takdir ya udah kayak gitu ya. Berarti kayak ada dorongan yang kayak aku masih tetap ingin berkarya, tapi Nah, waktu itu emang dibutuhkan banget buat selalu ada di sebelah anak kita. Oke. Sedangkan anak kita
berkelainan seperti itu ternyata alhamdulillahnya ternyata cuma alergi ASI doang Kak. Astaga, ya ampun. Oke. Iya. Ternyata emang ada aja plot twistnya hidup Ada, ya. makanya setiap hari itu belajar Kak. Menjadi ibu tuh belajar setiap hari. Nanti kakaknya akan merasakannya. Oke. Jadi sebelum punya bisnis ini, kehidupan Kak Retno itu kan tadi bekerja. Kira-kira Iya, tuh, sebagai seorang perempuan yang bekerja, gimana sih pandangan Kak Retno terhadap hidup kakak? Apa kayak, wah ini tuh hidup yang aku dambakan, hidup yang aku impikan, emang pengen berkarir panjang di sini atau gimana? Ini yang POV sebelumnya apa yang sekarang? POV sebelumnya? Boleh dua-duanya boleh. Oh boleh, oke ya, POV sebelumnya. Kalau sebelumnya jujur dari hati terdalam aku nggak ingin kerja di kantor, office hour gitu, aku nggak suka Kak. Karena aku nggak bisa nemenin anakku 100% kan. Itu sebelumnya aku udah confirm ke suami sih, ke pasangan. Tapi pasanganku nggak ngizinin Kak, aku boleh untuk resign tuh nggak ngizinin waktu pertama kalinya. Habis nikah kan aku niatnya mau resign, mau concern ke bisnisku, kan bisnisku ini udah dari lama Kak, dari aku waktu kuliah. Oke. Nah, aku tuh mau concern habis nikah, ternyata suamiku kayak jangan dulu deh, eman-eman melepas kerjaan ini, nggak semua orang bisa kerja kayak gitu kan, maksudnya kesempatan kan yang dapat sama. kesempatan yang sama. Okay. Akhirnya aku terusin lah kok kayak kurang srek aja lah. Akhirnya menemukan timing, disuruh resign. Jadi kan kita satu suara ya, aku sama pasangan ya. Akhirnya ya udahlah, concern ke bisnis aja. Dan emang jalan dan passionnya di situ. Tahu nggak Kak, aku sebagai agen asuransi aku satu pun nggak terjual Kak. Polisnya nggak ada satupun polis yang nutup tuh nggak ada Kak. Oke. Ini aku nggak pernah cerita di mana-mana ya, baru di sini ya. So memalukan banget sih, ya ampun, aku bekerja tuh kayak berapa bulan ya, 10 bulan tuh nggak ada. Nggak ada satupun Kak. Tapi ternyata di sini tuh laris nih. Ternyata jualan GoTech nih, masya Allah, di luar ekspektasi gitu loh. Berarti emang karyanya di sana. Di luar ekspektasi sih Kak. Berarti ada turning point yang tadi kayak anaknya lagi dalam keadaan sakit, tapi kita emang dituntut untuk tetap berkarya, karena jadi seorang ibu tuh ada rasa tanggung jawab juga terhadap anak gitu ya kayak. Iya, rasa tanggung jawab. Terus akunya sih pengen berdaya Kak. Enggak sih, tahu nggak sih kayak aku tuh udah kuliah sampai S1, masa ini ilmunya nggak kepake sih? Ya emang kepake buat mendidik anak, tapi kan kita bisa menghasilkan karya yang lain. Nah, aku coba lebih concern lagi ke usaha Kak. Sebagai seorang ibu yang bekerja nih dan memulai bisnis, merintis, bisa dibilang merintis untuk menjadi lebih besar lagi ya Kak. Iya, jujur. Itu tuh emang kayaknya tantangannya gede kan. Gede. Gimana sih Kak Retno lihat diri kakak sebagai seorang ibu? Apa kayak wah aku emang ternyata passionnya di sini, atau ada pandangan lain terhadap diri sendiri yang mulai berubah? Abis jadi ibu ya? Iya, abis jadi ibu yang bekerja. Tantangannya tuh ke timing sih Kak, waktu, terus habis itu fokus itu susah banget tau Kak, kita bagi-bagi fokus ya kan. Nih salah satu contohnya ya, kalau kerjaan kan aku sebagai reseller brand ya, berarti kan Kak reseller itu banyak tuh supplier yang nawarin aku, Kak mau tas ini nggak, harganya sekian. Nah waktu itu aku nggak pegang HP, lagi megang anak. Belum balas chat, dia udah info ternyata udah sold Kak, maaf udah diambil reseller lain. Nah yang harusnya aku dapat cuan misal 1 juta, aku nggak jadi dapat dong cuan itu, ya kan? Nah kayak gitu, itu tantangannya Kak, dan sampai sekarang masih menjadi tantangan itu. Berarti emang kesulitan dalam manajemen waktu. Iya manajemen waktu. Kadang tuh ngebales pesan juga jadinya terhambat. Nah gitu terhambat ya. Dan kalau untuk aku nyerahin ke adminku, kayaknya mereka belum bisa mengambil keputusan besar kan. Itu kan keputusan besar ya. Misal nominal 20 juta untuk transfer sekian, kayak kurang bisa lah ya. Jadi harus aku yang pegang gitu Kak. Itu tantangannya sampai sekarang. Berarti kayak kalau untuk komunikasi kayak gini tuh beberapa hal-hal itu emang dibutuhkan banget buat internet gitu ya Kak. Iyalah, berarti pasti Kak, apalagi kalau listrik mati Kak, ya ampun, wes ambiar pokoknya kalau listrik mati. Emang di era sekarang itu kita bisa ngelihat ya Kak, internet ini impact-nya besar banget dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau dari Kak Retno sendiri nih, kira-kira gimana sih pandangan Kak Retno terhadap internet? Apa ini tuh menurut Kakak emang semuanya itu sebenarnya baik, cuman tergantung kita mengelolanya, atau harusnya ada kebijakan kayak gini nih terhadap internet biar bisa kayak gini gitu? Di era sekarang ya ini ya benar. Kalau menurutku internet sekarang tuh memudahkan banget sih Kak. Kalau bahaya sama positifnya itu lebih banyak positifnya menurutku ya. Kan kita bisa memfilter ya. Benar. Mungkin banyak 10%, positifnya 90%. Karena kenapa Kak? Di era internet digital sekarang semua orang itu bisa berjualan tau Kak. Iya benar. Mau punya modal gak punya modal semuanya bisa berjualan. Karena aku dulu juga gak punya modal, nekat dulu. Kita reseller, kita posting aja, kita dropshipper, itu
itu melalui internet kan Kak. Itu bisa sekarang apa? Affiliate. Iya Oke, kan? bener Affiliate. Sekarang tuh bukan gampang ya. Mudah lah kayak mau cari uang berapa tuh bisa sebenarnya. Oke. Asalkan tekun ya kan Kak, tahan banting ya. Kalau pas lagi sepi jangan down, lebih semangat lagi pasti bisa Kak. Di era zaman sekarang. Karena Bener. internet tadi. Karena internet. Modal HP doang kalian tuh pasti bisa kaya. Beneran loh, benar ini. Nah bener banget nih Kak, jadi atas concern internet tadi, itu tuh Telkom Indonesia tuh memperhatikan kalau misalnya Telkom Indonesia ini bisa berperan aktif nih untuk kasih solusi bisnis digital. Jadi Telkom menghadirkan produk baru yang namanya IndiBiz, di mana IndiBiz ini jadi brand umbrella yang membantu para pelaku usaha untuk memberikan solusi produk digital dan internet terbaik. Oke. Gitu Kak, jadi kita tuh ada kasih high speed internet, di mana kan kayak yang Kakak bilang tadi, mungkin ada yang jualan online via live, bener banget. bener. Kalau itu internetnya mandek kan emang agak susah ya, karena Bukan susah lagi penontonnya Kak, langsung turun. Nah, bener pasti males. banget. Ngelek udah Iya, scrolling males lain. kan. Nah, pasti jadi kita tuh sediain high speed internet supaya apa? Supaya koneksinya itu lebih stabil. Terus ada beberapa produk-produk yang lain yang ngebantu juga, kayak tadi buat ngebalas chat atau buat nge-manage sesuatu gitu. Posting. Bener banget. Jadi Telkom Indonesia emang nyediain sebuah sebuah produk yang sekiranya itu bisa jadi solusi buat para pelaku usaha. Jadi Telkom tuh ngelihat di sini tuh emang ada kebutuhan dari pelanggan sendiri, jadi emang di-provide gitu. Jadi kalau menurut Kak Retno sendiri nih, dengan peranan Telkom saat ini, gimana sih pandangan Kakak sebagai pelaku usaha terhadap Telkom Indonesia? Kalau aku sih, kalau dari bisnisku ya, aku soalnya kan belum tahu bisnis lain. Aku dari bisnis aku tuh butuhnya yang pertama tuh CCTV Kak, CCTV. Karena kan aku punya offline store ya, aku jadi bisa ngecek siapa aja yang visit ke toko. Aku mau ngecek karyawan-karyawanku lagi pada ngapain kan dari CCTV. Nah kebetulan banget nih Kak, dari Telkom Indonesia tuh sebenarnya ada produk namanya Netmong, di mana Netmong itu bisa bantu kita buat ngecek semua jaringan. Jadi misal kalau kakaknya punya ada 10 cabang, itu tuh kita bisa ngecek dari satu dashboard aja. Jadi kalau misalnya emang ada gangguan tuh bisa kita antisipasi sebelumnya. Dan untuk CCTV itu tuh kita juga punya add-on namanya Antares Easy, di mana ini semua itu bisa dibundling jadi satu paket gitu Kak. Oh berarti kalau mau ada apa sih istilah maintenance jaringan tuh ada info H-1 ya, atau H-2 gitu. Jadi kan kita bisa persiapan gitu ya. Jadi kalau misalnya emang akan ada gangguan, jadi kita tuh udah bisa ngelihat dulu nih sebelum gangguan itu benar-benar terjadi. Apalagi kalau misalnya lagi peak season kan itu repot ya Kak. Itu kita yang awalnya mau dapat cuan, kita nggak jadi dapat cuan Kak, iya kan. Nah jadi kayak bakal ada kayak semacam notifikasi gitulah Kak, yang bisa kita lihat dari si Netmong itu. Jadi ownernya bisa antisipasi ya. Benar entah banget. catering HP atau apalah ya kan. Bener banget. Atau mungkin I see. CS kita tuh bisa menjawab 24 jam. 24 jam Bener ya. banget. Oke. Mungkin kita back to topic lagi nih Kak. Tadi kita emang agak tenggelam di pembahasan internet karena emang jujur seru banget ya Kak kalau bahas internet. Iya. Jadi gimana sih kalau dari Kak Retno sendiri itu manage waktu antara anak, rumah dan bisnis? Karena tadi itu kan emang sempat kita bahas juga kalau itu emang bikin kewalahan banget ya Kak ya. Pernah nggak sih dari Kakak sendiri tuh ngerasa wah aku nih overstimulate nih dengan berbagai peran yang Kakak jalani, atau mungkin sampai kehilangan jati diri? Jujur ya, gak ada yang balance Kak, gak ada yang balance antara anak, pasangan, bisnis, rumah tuh gak ada yang balance Kak. Jujur, iya kan. Makanya kenapa aku tuh menciptakan sistem. Sistem. Jadi kalau di tokoku itu ada admin-admin. Kalau di rumah aku sewa neni Kak. Sewa mbak lah istilahnya. Kalau di Semarangan kan sewa mbak buat anak-anakku. Kenapa? Karena biar balance Kak. Gak bisa kok sehari 24 jam megang semua tuh kayaknya gak bisa Kak. Aku udah pakai delegasi itu kan Kak. Itu aja masih kewalahan Kak megangnya yang aku sebutin tadi kan. Aku udah ketinggalan beberapa best seller item yang awalnya mau dapat cuan gak jadi dapat cuan kayak gitu Kak. Jadi tuh nggak ada yang balance. Cuman aku ngakalinnya paling gini sih, misal hari Senin aku nanti concernnya ke toko, ke bisnis aku. Nanti paling aku ketemu anak malam, pagi sama malam. Terus yang hari Selasanya nanti aku ke anak, terus nanti tokonya aku tinggal kayak gitu Kak. Jadi selang-seling aja sih. Jadi semuanya dapat. Semuanya tetap dapat perhatian. Tetap dapat Karena perhatian. lagi-lagi untuk menjadi perempuan hebat emang harus nge-handle semuanya lagi ya. Dan satu lagi, kadang tuh mengorbankan diri sendiri tau Kak. Iya kan, kadang aku pengen banget ke mall seharian, gak pernah sampai sekarang terrealisasi, gak pernah sampai sekarang. Pasti ada aja kayak aku besok mau ke mall seharian, ternyata ada aja agendanya. Gak bisa Kak, gak bisa. Ternyata emang sekuat itu ya perempuan sekarang. Iya sekuat itu perempuan sekarang, benar. Jadi kalau lihat perjalanan Kak Retno nih,
kayak ke mall aja tuh nggak bisa sendiri, nggak bisa having yang me time panjang gitu nggak gitu, bisa, nggak bisa. Kak, nggak bisa. Kalau menurut Kak Retno nih, setelah menjalani perjalanan panjang ini, apa sih sebenarnya arti perempuan berhasil? Perempuan berhasil kalau kata banyak orang sih yang sukses di karir, banyak uang gitu ya Kak. Tapi kalau menurut aku enggak Kak. Menurut aku tuh perempuan yang berhasil itu yang lebih baik versi kamu dari sebelumnya. Iya kan? Pasti kita kan merefleksikan sendiri ya. Ini aku tahun 2025 kayak gini, 2026 kayak gini. Alhamdulillah berarti aku sekarang udah sukses gitu kan. Nanti tahun 2027 kita punya poin-poin lagi. Aku 2027 harus kayak gini nih, kayak gini. Nah, itu namanya perempuan sukses Kak gitu. Jadi kita lebih baik per tahun dari diri sendiri. Jadi perbandingan jangan perempuan lain Kak, jangan. Nanti kita stres. Iya, kita stres. Me versus me gitu. Iya, stres nanti Kak, jangan banding-bandingin. Ini kan kita memperingati Hari Kartini nih Kak, di mana beberapa tahun yang lalu ibu kita RA Kartini udah memperjuangkan hak kita nih, udah berhasil untuk bikin emansipasi wanita. Iya. Pernah nggak sih Kak di era sekarang ini yang udah maju ya, kita menganggapnya udah maju. Pernah nggak sih Kakak ngerasa diremehin karena gender, atau gimana sih kalau emang pernah ya Kak? Gimana sih cara Kakak buat nyikapin hal kayak gini? Jujur, kalau omongan-omongan negatif gitu aku tuh jarang kayak nganggep penting gitu loh Kak. Jadi sering lupa. Jujur sering lupa. Kadang mungkin ada yang bilang 1-2 gitu lupa Kak. Tapi yang lebih aku ingat itu tuh ngerendahinya bisnis aku. Karena bisa aku kan di pinggiran ya, di kota Semarang, di pinggiran. Kan biasanya nggak ada Kak, karena ini bisnis aku itu adanya di Jakarta sama Surabaya Kak. Di kota-kota kecil tuh jarang banget. Itu sih. Tapi aku nyikapinya biarkan waktu yang menjawab. Jadi mungkin hari ini mereka nggak percaya, 1 minggu lagi percaya, 1 bulan lagi percaya, atau mungkin tahun depan. Biarkan waktu aja yang menjawab. Gitu aja Kak. Berarti things happen, tapi ya udah let it be aja ya Kak ya. Iya, benar-benar. Kita nggak bisa mengontrol omongan orang lain. Bener banget. Yang bisa kita kontrol emang respon diri kita terhadap orang lain. Iya, benar. Tapi ada nggak sih Kak momen di mana Kakak itu kayak hampir menyerah, apalagi dengan banyaknya peran tadi ya Kak, jadi anak, jadi istri, jadi ibu, business owner, itu tuh ada nggak sih Kak momen kayak, wah kayaknya aku hampir nyerah nih. Tapi kalau misalnya hal kayak gini terjadi, aku rasa emang hal-hal kayak gini tuh sering datang ke kita ya Kak. Bener manusiawi. Gimana sih cara Kak Retno buat nyikapin hal kayak gini buat tetap bangkit dan percaya diri lagi setiap harinya? Pernah tuh Kak, pernah ada satu momen aku udah punya toko, udah punya karyawan, aku tuh pengen tutup bisnis aku. Karena bener-bener itu waktu lahiran anak kedua Kak. Lahiran anak kedua itu aku, karena sebelumnya kan aku nggak menyusui ya, ini menyusui Kak. Jadi tuh nggak pernah tidur sama sekali, kayak 2 jam tidur maksimal tuh 2 jam Kak. Itu kayak akhirnya tokoku nggak keurus, sampai minus 7 juta. Sebulan loh minus 7 juta. Seumur hidup nggak pernah minus nih Kak. Sampai minus loh, kecuali babuk ya, dalam bahasa Jawa babuk. Babuk tuh artinya nutup modal kan. Itu nggak minus Kak, minus 7 juta tuh. Itu kayak ya ampun ya, aku bakal tutup dulu kayak 5 bulan lah, 6 bulan lah aku tutup dulu. Itu udah putus asa banget Kak. Tapi akhirnya aku menyikapinya Kak dengan cara aku melihat perempuan-perempuan lain yang semangat bisnis kan banyak tuh konten-konten kayak gitu kan di TikTok ataupun nyebut platform nggak apa ya? TikTok ataupun Instagram kan banyak banget ya. Tuh itu dengan cara aku melihat kayak gitu Kak. Sama aku membayangin diri aku yang dulu. Yang apa sih namanya, nggak punya uang dulunya kan. Aku nggak punya uang lagi kayak gitu Kak. Nah itu memang buat aku semangat lagi. Akhirnya 1 bulan aja itu Kak minus 7 juta, akhirnya bulan kedepannya udah profit seperti biasa. Itu perjuangannya luar biasa tau Kak. Ya. Butuh healing dulu Kak, itu healing dulu. Itu aku kayaknya beberapa hari pergi dari Semarang, maksudnya pergi healing gitu loh sama keluarga. Terus nanti pulang membawa energi baru lagi kayak gitu Kak. Butuh loh Kak kalau healing kayak gitu sebenarnya. Kan kadang orang lihatnya kayak boros ya, kok suruh kayak pergi-pergi terus, padahal enggak, itu sebenarnya tuh healing Kak. Pelarian sebentar, biar tetap stable ya. Iya, pelarian sebentar sebenarnya. Berarti kayak emang ini sebenarnya hal yang baik ya Kak, kita ngelihat perempuan lain tuh bukan sebagai saingan, tapi sebagai motivasi. Dan kita ngelihat diri kita ke belakang itu bukan sebagai kayak aduh aku kecewa deh sama diri aku sekarang, tapi jadi motivasi kita untuk bangun lagi besok. Masih ingat banget mau beli ini, aduh ya Allah gak punya uang dulu kan gitu kan. Itu menjadi motivasi sih. Berarti hal-hal yang lalu itu emang ya udah jadi pembelajaran aja buat kedepannya lagi. Tapi dari bisnis yang Kakak bangun sekarang nih, apa sih impact yang Kakak pengen bangun? Jadi kayak bukan untuk diri sendiri, tapi untuk lingkungan mungkin, atau untuk keluarga, atau untuk orang-orang yang bekerja dengan Kakak. Kalau untuk keluarga sama karyawan tuh pasti ya Kak, mereka kan juga dapat
buat menaikkan taraf hidup mereka itu udah pasti. Tapi kalau dari bisnis aku nih, aku tuh mau menyuarakan kepada perempuan. Ya, perempuan kan sering dianggap boros tuh Kak. Sering banget kan. Kalian jangan boros dengan cara beli beli tas pre-love. Tahu nggak kalau bisa tas pre-love, misal nih kamu beli tas pre-love Coach 1 juta, sedangkan baru tuh 5 juta Kak. Lebih hemat gak sih? Terus kamu bosan jual lagi dengan harga 1 juta. Minus-minusnya paling kamu jual 900 apa 800 lah, kamu rugi 200, itu hitung aja biaya pakai. Iya nggak sih? Nah, itu menjadi perempuan yang cerdas kayak gitu Kak. Jadi manajemen keuangannya bagus, tapi hidupnya juga, lifestyle-nya juga bagus. Jadi kan? kayak balance ya. Keren dapat, hemat juga dapat. Iya kan? Itu moto cewek aku banget ya. Menurut kakak, apakah motherhood ini mempengaruhi cara Kak Retno untuk menjalankan bisnis? Misalnya kayak hitungan mama nih, kan orang banyak ngomong kayak gitu ya. Kayak ke pasar hitungan mama, belanja hitungan mama. Kalau Kak Retno sendiri gimana sih? Kalau aku apa tadi motherhood ya? Motherhood itu aku terapin ke bisnis aku. Oke sih Kak, nih misal nih. Ini kan sudah jadi mama ya. Pelanggan gue juga banyak yang mama Kak. Jadi aku tahu cara menyikapinya biar jadi closing tuh aku tahu Kak. Karena aku udah jadi mama. Nah kayak gitulah caranya Kak. Jadi relate ya dengan kehidupan sendiri. Alhamdulillahnya customernya juga mama juga Kak. Jadi enak. Jadi kalau mama tuh tinggal kita naikin aja egonya dikit-dikit Kak. Nanti pasti closing itu. Maaf ya customer. Gak apa-apa, it's a good things dong buat mereka. Iya, kita puji mereka aja. Paham. Untuk menjalankan bisnis yang sejauh ini yang tentu udah berkembang banyak ya Kak ya. Karena Masya Allah. tadi aku tanyain anaknya udah 4 tahun, berarti bisnisnya udah sustain dong. Iya, udah 4 tahun benar-benar. Jadi apa sih dari Kak Retno sendiri tuh, apa nilai atau value yang kakak pegang sampai saat ini hingga bisnis itu bisa sustain? Yang pertama itu disiplin. Disiplin tuh itu manjur banget sih Kak. Misal kamu disiplin hari ini kerja, besok gak kerja, jangan kayak gitu Kak. Jadi usahakan tiap hari kerja. Misal kalau menjadi seorang ibu ya, kamu sisin waktu sehari minimal aja 2 jam buat kerja, kayak gitu Kak. Jadi disiplin waktu, yang itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita bertemu sama customer, kita jajan ke toko, jajan di tempat lain, itu kita harus on time Kak. Karena kadang orang tuh menilai suatu bisnis itu dari ownernya. Kadang-kadang kayak gitu Kak. Itu manjur banget loh. Dan sampai sekarang nilai itu tuh masih aku pegang teguh, dan ternyata nilai-nilai itu juga yang membuat bisnis aku jadi berkembang sampai sekarang. Bisa tetap sustain dan masih tetap jujur juga Kak. Kan jualan pre-love kan kita harus jujur ya. Kondisi-kondisinya kayak ini rantainya pernah diganti Kak, rantai tasnya kayak gitu, itu nilai sangat yang mereka yang sangat inginkan gitu Kak. Kejujuran dari seller. Kan banyak tuh seller pre-love yang ngefoto tasnya itu tuh kurang jujur Kak. Jadi kalau misal ada DeFi kikis atau apa, kadang mereka tuh nggak ngasih tahu gitu juga ada Kak. Itu nilai kejujuran tuh kalau memang berkurang nanti pelanggannya kecewa. Iya, kadang 1 titik aja misal kena lipstick gitu aja kita tuh harus ngasih tahu Kak. Kalau masalah pre-love branded ya. Nah, sangat berarti buat mereka ternyata. Karena emang harganya juga nggak murah. Iya, benar-benar keamanan, kenyamanan sih. Benar. Jadi sebagai seorang perempuan yang memiliki bisnis di era digital nih Kak, ada nggak sih sesuatu yang menurut kakak nih harus dilakukan supaya bisnis itu bisa berjaya? Di era digital sekarang ya, konten Kak. Konten itu penting banget. Apalagi business owner harus ikut dalam konten itu menurutku. Karena ini aku udah melakukan konten banyak konten lah. Itu aku kalau nggak ikut dalam konten itu Kak, kontenku tuh nggak booming Kak. Gitu. Iya, jujur. Tapi kalau aku ikut dalam konten itu, pasti nanti banyak customer baru. Karena kekuatan branding ownernya tuh sangat penting. Image dari owner itu emang nampilin bisnisnya tadi. Iya. Meskipun kadang orang menilainya tuh dikira pamer, iya kan. Padahal kita lagi branding nggak sebenarnya. Bukan pamer nih, kita lagi branding, kita lagi bangun image nih. Dengan konten-konten itu pernah tuh ada customer baru. Kak, aku tanyakan, kok tahu Gojek ini dari mana Kak? Dari konten-konten kakak yang bagi mukena di DP Mall. Kayak gitu doang, kayak sepele banget gak sih? Dia taunya dari itu, akhirnya beli Kak. Jadi dia kayak tertarik gitu ya. Iya. Ini ownernya, image yang ditunjukkan tuh seperti ini, dan kita juga bukan bukan sekedar di depan kamera, tapi ya ini aku dan aku dari hati, benar-benar.
Oke, jadi kita back lagi nih ke topik Hari Kartini nih. Oke. Kalau dengar nama Raden Ajeng Kartini, Oke. apa nih yang langsung terlintas di pikiran Kak Retno? Raden Ajeng Kartini. Kalau di pikiranku sih dia kayak beliau mandiri, kuat, gitu nggak sih Kak? Berpendidikan dan pemberontak. Pemberontak dalam arti positif ya, Oke, iya kan? Dia kan iya. kayak sangat memperjuangkan pendidikan ya, iya benar. kan? Berarti kayak berani mendobrak Iya. tembok besar yang menutup mimpi gitu ya Kak ya. Berarti perempuan zaman dulu tuh kalau nggak sekolah tuh oke-oke aja ya. Iya. Iya nggak sih? Aku kadang mikir berarti kan mereka oke-oke aja ya, suruh di rumah gitu. Emang nggak jenuh atau nggak mungkin ada pengen apa gitu, nggak ada ya zaman dulu ya? Kalau dari POV aku nih ya Kak, mungkin gimana? tuh sebenarnya perempuan itu sama kayak kita Kak, banyak yang pengen sebenarnya. Cuman mungkin tidak ada yang punya keberanian sebesar Raden Ajeng Kartini gitu. Jadi kayak mungkin oke, mereka oke, masih oke. takut gitu loh dengan sosial yang memperlakukan mereka seperti itu. Akhirnya Iya, Raden iya. Ajeng Kartini maju. Jadi kalau aku pribadi nih Kak, ditanya Raden Ajeng, kalau disebutkan Raden Iya, Ajeng iya. Kartini, yang paling pertama kali muncul di kepala aku adalah berani. Karena dia Iya berani kan, iya untuk kan. mendobrak Dah, sesuatu. Bener-bener itu kayak keren banget ya sih, Iya. pemberontak gitu loh. Dia tuh keren banget lah pokoknya. Keren banget ya. Raden Ajeng Kartini bisa banget buat jadi motivator. Iya bener-bener. Kayaknya diundang podcast di mana-mana sih Kak. Kalau masih ada ya. Terus menurut Kak Retno nih, perjuangan Kartini tuh hari ini bentuknya seperti apa? Misalkan kalau zaman dulu tuh emang bersekolah itu termasuk perjuangan ya Kak, karena emang diperjuangin banget haknya. Kalau menurut Kak Retno untuk saat ini tuh kira-kira gimana? Kalau saat ini kan sekolah-sekolah negeri kan gratis ya Kak. Itu menurutku ya semua orang sekarang udah berpendidikan ya, rata-rata ya Kak. Iya, benar Meskipun nggak nyampe S1. Oke, Iya kan, kadang it's cuma okay. sampai SMA. Benar. Rata-rata kan SMA ya sekarang Kak. Ya it's okay lah ya. Kan menurut kemampuan masing-masing Ya, kan kuliah kan benar sangat banget. mahal Kak. Benar. Nah, kalau menurutku perempuan zaman sekarang kan kita pendidikan itu nggak cuma formal aja nggak sih? Benar. Kita juga bisa belajar sendiri tau Kak. Benar. Dari YouTube, Benar. TikTok, internet apalagi Benar banget. Kak. Iya kan? Kita tuh harus belajar tiap hari, terus belajar terus. Kita harus haus ilmu sih sebenarnya. Ya kan, kayak contohnya aku nih, gimana sih caranya ads, apa sih meta ads itu loh Kak? Benar, Iya kan? benar, meta Itu ads. dipelajarin sendiri Kak, dari Oke. TikTok apa YouTube akhirnya bisa. Oke. Iya kan? Kita tuh Iya. harus haus ilmu aja Benar sih banget. soal jadi perempuan. Jangan merasa puas lah. Kamu jangan merasa paling di atas lah ya. Oke, berarti Gitu. perjuangan Kartini di era ini tuh emang belajar dan Belajar. terus belajar memberikan impact benar-benar. baik kepada sekeliling gitu. Yes. Oke. Kalau menurut Kak Retno nih, dalam perjalanan Kak Retno ada semangat Kartini nggak sih yang tanpa sengaja ternyata oh iya sih kalau aku lihat ke belakang oh aku tuh menjiwai perannya Kartini zaman dulu nih gitu. Kira-kira ada nggak sih Kak? Ada banget. Pantang menyerah Kak. Oke. Pantang menyerah. Iya kan, dan Ajeng Kartini kan pantang menyerah banget ya. Benar. Mungkin dia percobaan sekali gagal. Mungkin. Iya kan, kayak gagalnya berkali-kali kan Iya. Kak untuk memperjuangkan pendidikan itu kan. Benar. Nah itu kita harus contohnya itu Kak, Iya. pantang menyerah. Jadi nggak boleh nyerah hanya Nggak karena boleh nyerah, sekali gagal. nggak boleh nyerah, Kita nggak boleh harus nyerah. coba lagi, Kalau coba lagi. dalam bisnis kita ketipu, it's okay, nggak apa. Oke. Bulan depan kita lebih profit lagi. Jangan bulan depan, besok kita lebih profit Oke. lagi. Gitu Kak, kita harus Berarti pantang semangat. Kalau di sini ngeyelnya perlu ya Kak ya? Perlu Kak, sangat-sangat perlu. Kita harus pede Bener. dengan diri kita sendiri. Oke. Jadi kalau menurut Kakak nih, kan tadi kita udah ngomong-ngomong nih tentang Raden Ajeng Kartini, dia tuh berani, bisa jadi motivator. Bahkan tadi dibilang kayak kalau masih hidup bisa diundang di podcast mana-mana. Iya. Terus kita juga bikin Raden Ajeng Kartini hidup di dalam diri kita sendiri gitu ya. Kalau Kartini hidup zaman sekarang nih Kak, menurut Kak Retno, kira-kira dia akan jadi seperti apa ya? Nih ya, kalau jadi menteri nih Kak, Oke. itu pasti pendidikan gratis sampai S1 sih Kak. Oke. Buat perempuan ya nggak Buat sih? perempuan, ya. Lumayan banget nggak sih Kak buat kita Kak ya. Bener. Sangat meringankan biaya hidup kita nggak sih? Iya kan? Benar, biar perempuannya lebih terpelajar. Karena Iya, lagi-lagi iya. perempuan itu kan tiang negara ya, pilar negara di mana Iya, dia tuh benar-benar. mengajarkan anak-anak Iya. yang jadi masa depan negara juga. Ibu itu madrasah pertama buat anaknya Bener Kak. banget. Mungkin kita mulai masuk nih ke pesan-pesan dan saran-saran tips and trick buat para sobis di rumah. Nah, untuk perempuan di luar sana khususnya ibu yang ingin memulai sesuatu, apa nih yang ingin Kak Retno sampaikan?
Kalau ingin memulai sesuatu, kalau kamu ada niat, lakukan sekarang. Oke. Jangan menunda Oke. sempurna. Beneran Bener. loh Kak. Bener banget, itu Jangan bener menunda banget. sempurna. Misalnya nih, kamu mau live TikTok, mau jualan baju. Tapi kok orang like-nya nggak ada ya. Besok aja lah aku check out dulu di Shopee. Jangan. Besok niatnya udah hilang soalnya. Bener banget, Iya kan? iya. Nggak apa-apa hari ini nggak sempurna. Nanti kan dengan berjalannya waktu kamu tuh nanti sempurna sendiri. Bener banget. Mendekati sempurna lah Bener maksudnya. banget. Jadi- langsung lakukan aja. Ada niat langsung aja eksekusi gitu Oke, Kak. jadi bukan yang kayak aduh nantilah, karena kalau nanti terus bakal ada nanti yang Nantinya. lain, ya kan? Asli apalagi tuh ibu tuh Bener. mager banget Kak. Itu ya Allah diri sendiri sih Kak musuhnya emang. Oke, kayak kalau misalnya awalnya cuman butuh ring light, setelah ring light kayaknya aku update HP dulu deh. Iya. Setelah Iya. update HP kayak aku butuh studio deh. Iya dekor ruangan. Bener banget. Itu banget Kak, itu banget Iya Kak. kan, Aku juga jadi- pengalaman pribadi. Iya, jadi kayak lebih baik emang kalau misalnya punya niat langsung mulai sekarang mulai juga. sekarang yang Bener ada HP banget. kentang juga nggak apa-apa Kak. Iya, nggak kan? apa-apa, bener banget. Kalau boleh kasih satu kalimat nih penyemangat untuk Kartini masa kini, kata penyemangat dari Kak Retno nih, apa nih? Kata pantang menyerah sih. Jangan menyerah dan jangan membandingin diri kita dengan perempuan lain Kak. Oke. Sekarang di sosmed kan brandingnya bagus-bagus banget kan. Itu bikin kita stres tau Kak. Jujur, Oke. iya enggak? Kalau kita lihat Iya, dari iya. sisi negatif, Iya, kan? iya, Kalau dari iya. sisi positif mungkin bisa kayak Kak Retno tadi. Iya motivasi. Bener banget. Pokoknya kalian tuh jangan minder lah, jangan minder. Kalian harus percaya pada diri sendiri, kemampuan Iya, diri bener sendiri. banget. Misal suka bikin kue, bikinlah coba jualan dikit-dikit. Bener. Siapa tahu kan Kak. Siapa tahu rezekinya di sana. Soalnya kalau nggak memulai, itu kita nggak bakal tahu hasilnya. Gue bener itu juga banget. dari hobi loh. Dulu aku hobi koleksi barang branded. Karena sering beli, nggak tahu mau dipakai kapan ya. Akhirnya Oke. dijual. Laku semua Kak. Oke. Setiap satu kali posting langsung sold out dulu. Oke, Zaman waktu kuliah. berarti iya. ini nih emang kayaknya ada peluang gitu Iya kali ya, iya. Kak. Oke. Kalau kita nggak mencoba tuh kita nggak tahu Kak. bener banget. Oh, jangan menyerah aja. Oke. Setiap peluang tuh pasti ada. Bener Apalagi di banget. era internet. Iya, sekarang bener ini. banget. Oke, jadi tadi kata ternyata Kak kita nggak terasa nih kalau sekarang tuh kita udah di penghujung banget bincang-bincang Oh, iya. kita hari ini. Ya cepet banget ya Kak. Bener banget gak kerasa Nggak ya kerasa, Soalnya bener. topiknya emang seru banget nih Seru terkait banget. Kartini, internet, era Kita digital banget. kita Iya, banget. iya. Jadi buat sobis di rumah kalau misalnya mau memulai sesuatu langsung mulai hari ini Yes. dan jangan pernah menyerah. Ingat Oke. disiplin tadi adalah kunci ya Kak ya. Kunci, bener. banget. Senang sekali Kak bisa berbincang hari ini bersama Kak Retno yang bisa menginspirasi kita, terutama aku sendiri sebagai host. Iya. Aku Sarah Benita sebagai host. Senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Kak Retno, Sama-sama. membicarakan tentang bisnis, gimana peran perempuan dan gimana sih menghidupi Kartini masa kini. Yes. Kita sangat berharap banget kalau Sobis di rumah nonton ini dan bisa menginspirasi Sobis Iya, di rumah. semoga bermanfaat ya Kak Bener ya. banget. Jadi Sobis mampu untuk bertumbuh dan menghidupi Kartini masa kini Iya. gitu ya Kak. Kita lanjutkan perjuangan Kartini ya Kak ya. Bener banget, kita lanjutkan dan kita hidupi perjuangan Kartini masa kini. Oke. Mungkin sekian untuk episode hari Oke. ini. Terima kasih banyak Sobis. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Bye.